Ya bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Andi dari channel Ya Bro. Jadi hari ini kita mau review mobil Nissan Grand Livina. Ini mobil yang fenomenal sih waktu pada zamannya ya. Ya bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mobil Grand Livina ini dikeluarkan oleh Nissan Motors Indonesia pada tahun 2007. Kemudian mereka melakukan facelift pada tahun 2011 dan all new Grand Livina seperti yang kita lihat di belakang saya ini lahir pada tahun 2013 sampai pada tahun 2019 itu Grand Livina akhirnya disuntik mati sama Nissan Motors Indonesia dan diganti dengan Nissan Livina yang bentuknya udah seperti expander ya karena dia kerjasama berdua. Kemudian Nissan Grand Livina ini dia ada 5 versi, ada 5 varian, ada yang SV, XV, ada yang Highway Star XV, ada yang HWS, ada yang X Gear. Ya, dia juga ada tersedia yang 7 seater ataupun yang 5 seater. Kalau yang 7 seater namanya Grand Livina, kalau yang 5 seater namanya Nissan Livina. Kemudian kalau kita lihat di bagian mesinnya ya, dia sudah 1500 cc. Jadi Grand Livina ini ada 2 varian mesin, ada yang 1500 dan 1800. Untuk yang varian 1500 ini mesinnya menggunakan kode mesin HR15DE. Ini varian mesin yang populer di Nissan karena digunakan oleh beberapa jenis mobil. Jadi yang pakai ini ada Grand Livina, kemudian Nissan March yang 15, kemudian Nissan Evalia. Itu yang saya tahu mereka semua pakai mesin HR15DE ini karena terkenal tangguh dan juga irit bahan bakar. Mesin ini dia nggak cuma irit bahan bakar, tapi dia juga bertenaga. Jadi kalau kita lihat spesifikasinya, dia menghasilkan mesin 1500 ini dia bisa menghasilkan 109 PS dan 148 Nm untuk horsepower dan torsinya. Ini udah lebih dari cukup menurut saya untuk kita untuk mobil MPV kita berkendara perkotaan ini udah sangat enak lah. Dari sisi eksterior kita lihat Grand Livina 2017 ini dia tampilannya udah ini ya, sudah mewah ya, udah kelihatan lebih mewah. Kita lihat dari grill dia udah pakai chrome, kemudian lampu juga. Untuk lampu dia belum menggunakan DRL. Jadi dia belum ada yang pakai LED ya, betul. Dia kita lihat masih pakai halogen bohlam, kemudian fog lampnya juga masih halogen. Kemudian dari sisi samping kita lihat untuk roda dia sudah menggunakan velg ring 15. Ini ukurannya 185 65 R15. Ini masih ban aslinya ya, Dunlop. Kemudian dia udah ada ini side turning lamp. Ini masih electric mirror, dia belum electric foldable mirror. Kemudian kalau kita lihat dari sisi sampingnya seperti ini ya, ini masih mempertahankan desain lamanya dia. Desain lamanya Grand Livina. Jadi dia monokok, dia nggak menggunakan sasis. Ini juga yang jadi kelebihannya mobil ini, karena kenyamanannya luar biasa ya kalau kita bandingin sama mobil sejuta umat kayak Avanza ataupun Xenia. Kemudian kita lihat dari sisi belakang ya. Ini sisi belakangnya, yang berubah dari versi sebelumnya adalah lampunya ya. Lampunya tadinya desainnya nggak semanis ini. Kemudian lampunya ini dia belum ada yang menggunakan LED, masih menggunakan bohlam semua. Di sini juga ini bukan rear fog lamp, tapi ini hanya cat eye ya atau mata kucing. Dia sudah dilengkapi sensor parkir belakang, tapi belum menggunakan rear parking kamera. Tapi dia juga sudah menggunakan rear wiper atau wiper belakang. Kemudian kalau kita lihat di bagian bagasi ya belakangnya, jadi space-nya di sini ini nggak terlalu besar, tapi yang bagusnya dari Grand Livina ini adalah kalau kita lipat di kursi belakangnya dia bisa flat deck. Jadi benar-benar ningkatin kapasitas bagasinya kalau kita mau bepergian jauh bawa keluarga. Nah ini bisa bertambah banyak kapasitas bagasinya. Kemudian Grand Livina ini dari sisi interior kita lihat dia udah dia punya namanya meter cluster yang lebih yang enak dilihat gitu, walaupun siang-siang dia masih terlihat dengan jelas. Kemudian untuk setir pengaturannya dia hanya tilt dan belum teleskopik ya, ini wajar ya untuk mobil kelas low MPV.
Kemudian audio, jadi audionya dia sudah menggunakan Kenwood, dia ada USB, Bluetooth. Tapi bedanya sama Grand Livina yang versi sebelumnya, kalau Grand Livina yang versi sebelumnya dia ada monitor di atas ini ya, di atas ini ada monitor. Sementara untuk yang versi all new Grand Livina ini dia nggak ada. Mungkin digantikan dengan head unit yang lebih lengkap seperti ini. Kemudian pengaturan AC ini masih sama dengan Grand Livina versi sebelumnya. Kemudian audionya dia sudah dilengkapi dengan mic, ini external mic ya. Jadi kalau kita mau sambungkan telepon kita, kemudian kita mau angkat telepon, maka suaranya bisa menggunakan mic yang di atas sini. Ini akan lebih terdengar jelas oleh lawan bicara. Oke, kita lihat sekarang MID-nya. Di MID ini ada beberapa informasi penting yang bisa kita lihat di sana. Pertama adalah odometer untuk melihat sejauh mana mobil ini sudah jarak yang kita tempuh. Kemudian ada trip A. Ini trip ada dua ya, ada trip A, trip B. Kemudian ini untuk instan kilometer per liter. Jadi pada saat kita berkendara, contoh 100 km per jam itu berapa konsumsi bahan bakarnya. Sementara di layar ini adalah untuk layar average-nya. Kemudian ini untuk jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar yang ada di tangki. Kemudian untuk pengaturan jam dan balik lagi. Oke, kemudian untuk driving position-nya dari mobil ini, kita lihat tinggi saya kurang lebih 170 cm ya. Ini pengaturan kursi, coba saya setel segini kurang lebih. Kemudian untuk setir, oke, segini cukup. Untuk kaki dan tangan, kemudian ini semi bucket ya. Ini ada sayapnya di samping yang lebih megang badan. Dan bahannya saya suka nih, dia bahannya tuh fabric. Walaupun warnanya warna beige ya, jadi gampang sekali kotor. Apalagi kalau yang punya ini rada kurang apik sama mobilnya, nah ini gampang sekali kotor. Tapi nggak masalah lah, ini bisa kita lapisi dengan bahan semi kulit. Oke, jadi kalau tadi di depan ini adalah setelan kursi saya, setelan duduk saya di depan, sementara di belakang, lihat saya masih bisa dapat space yang luar biasa ya. Kita lihat legroomnya masih sangat lega, kemudian headroomnya juga, wah ini masih sangat memadai. Kemudian yang menambah kenyamanan kita, dia nggak ada double blower di atas, tapi dia double blowernya di bawah sini, di tengah ya. Ini sama kayak versi Grand Livina yang sebelumnya juga seperti ini. Oke, kemudian di kursi belakang ini yang enak juga, dia udah ini ya, sliding. Kemudian recliningnya setelannya ada di sini. Jadi ini setelan paling tegak. Kemudian untuk bisa selonjoran seperti ini. Kita coba sekarang duduk di kursi baris ketiganya dari mobil Grand Livina ini. Ini adalah setelan saya duduk tadi. Setelan sliding paling belakang. Ya, kita lihat. Wah, ini legroomnya nempel. Untuk tinggi badan saya yang 170 cm, ini sih nggak bisa. Kaki udah ngangkang seperti ini. Kemudian dengkul juga udah mepet banget. Kemudian headroom juga sudah hampir mentok ya. Jadi memang mobil ini 7-seaternya baris ketiga ini hanya untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Oke bro, sekarang kita coba untuk test drive di mobil ini. Ya, ini jalannya kita lihat agak kurang rata, tapi suspensi di mobil ini masih sangat nyaman ya. Jadi lewatin jalan nggak rata, kena lobang, ini masih bisa ditolerir lah. Jadi buat kita berkendara dengan keluarga juga jadi lebih nyaman dengan mobil ini. Kemudian kalau kita coba akselerasinya ya, ini kita pasang di D, ini transmisinya CVT. Akselerasi sih nggak spesial ya mobil ini ya. Ya ini wajar ya karena mobil 1500 cc. Tapi walaupun di kompetitornya ini ada yang akselerasinya bisa lebih instan ya, bisa lebih spontan gitu loh. Ini mobilnya walaupun kita pindahin nih ke sport mode, kita coba tarik lagi, ya masih so-so lah, nggak bisa berharap banyak juga. Ini kita jalan di 40-an km per jam, kemudian kalau kita tarik, responnya agak lama karena
dekat 80 km per jam. Tapi yang bagus dari mobil ini apa? Itu pengeremannya mantep tuh. Jadi walaupun kita berkendara kenceng juga ini masih pede ya. Ini kalau kita lihat di spesifikasi pengeremannya dia sudah menggunakan ABS, EBD dan EA. Anti-lock braking system, electronic brake force distribution, dan pakai brake assist. Sistem pengereman yang cukup lengkap, yang memang sudah menjadi standar biasanya di mobil-mobil saat ini. Oke bro, jadi itu aja review singkat dari saya untuk mobil ini. Ya, jadi kesimpulannya mobil Livina ini adalah plus poinnya, mobil ini desain eksteriornya menarik kalau menurut saya. Jadi standarnya saja udah kelihatan mewah, nggak cuma mewah di eksterior tapi interiornya juga mewah. Apalagi kalau kita dapat mobilnya yang masih terawat ya, itu warna beige-nya itu luar biasa, jadi kelihatan sangat elegan gitu mobilnya. Tapi di samping itu juga dia feature hiburannya dia sudah cukup lengkap ya. Dia audionya udah mumpuni, kualitas suaranya juga cukup baik. Kemudian sektor pengereman juga, ini remnya walaupun belakangnya masih drum, yang cakram itu hanya di bagian depan, tapi pengeremannya itu mantap. Jadi walaupun kita berkendara dengan kecepatan yang agak tinggi, itu dia sudah enak lah pengeremannya. Kemudian negatif poinnya, kekurangannya dari mobil ini adalah pertama, harga jual kembalinya. Jadi kalau kita beli mobil ini baru, ini harga jual kembalinya lumayan ya. Karena dulu yang saya tahu mobil Nissan Grand Livina ini 2017 itu harganya 200 lebih dikit ya, 210, 220. Tapi sekarang kalau kita lihat di marketplace, ini harganya hanya sekitar 130, bahkan ada yang pasang iklan di bawah itu. Jadi memang cukup jauh depresiasinya. Kemudian kalau kita ke bengkelnya juga, untuk biaya spare part dan pokoknya biaya perawatannya mobil ini dibandingkan mobil sekelasnya ini cukup tinggi. Tapi ya itu semua balik lagi ke bro-bro semua. Jadi memang ada pilihan. Kalau kita mau dapat kenyamanan yang lebih, ada harga yang harus kita bayar. Oke bro, itu aja review singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.